Listen carefully. Watch. Learn. Mortal Kombat has begun. Halo semuanya, kembali lagi di channel Sorry For You, yang tentunya dimana channel ini diperuntukkan untuk orang-orang gabut dan gak tahu mau ngapain. Oke, siapa sih yang gak kenal sama Mortal Kombat? Film ini banyak banget digandrungi oleh anak kecil maupun orang dewasa. Bukan hanya film, tapi yang satu ini juga menyediakan platform gamesnya yang didesain cukup keren dari zaman ke zaman. Sesuai judulnya, Mimin kali ini mau ngebahas film Mortal Kombat 2021 yang lagi anget-angetnya nih. Yaudah, langsung aja kita masuk ke videonya. Tapi seperti biasa, bantu Mimin dengan cara subscribe dan like-nya dulu ya, supaya channel Mimin semakin berkembang dan makin semangat bikin videonya untuk kalian. Film diawali dengan memperlihatkannya kediaman Hanzo Hasashi. Hanzo sendiri adalah seorang ninja dari Jepang pada tahun 1617. Dia tinggal bersama anak dan istrinya. Kegiatan Hanzo sendiri adalah melindungi keluarganya dari musuh bebuyutannya, yaitu Bi-Han atau Sub-Zero. Ketika Hanzo sedang membantu istrinya membawakan air, tiba-tiba dia mendengar jeritan dari sang istri. Segera mungkin Hanzo berlari ke rumahnya, namun dia terlambat karena istri dan anak sulungnya telah dibunuh dan dibekukan oleh Bi-Han. Melihat kejadian tersebut, Hanzo yang tak terima atas kematian istri dan anak sulungnya pun membunuh semua prajurit Bi-Han dan menemui Bi-Han. Dan pertarungan antara mereka berdua pun tak terhindarkan. Namun Hanzo terlihat kewalahan menghadapi Bi-Han, yang berujung Hanzo mati di tangan Bi-Han. Namun setelah Hanzo mati, Raiden yaitu Dewa Petir mengambil putra kedua dari Hanzo dan diasuh olehnya. Dan film pun dimulai dengan memperkenalkannya karakter yang bernama Cole, seorang petinju MMA yang terbiasa menerima pukulan demi uang. Ketika Cole sedang bertarung, terlihat Jack selalu mengawasi Cole. Dan ketika pertarungan itu selesai, Jack menanyakan kepada Cole tentang bagaimana Cole mendapatkan tato naga tersebut. Namun putri dari Cole membalasnya dengan mengatakan bahwa itu adalah tanda lahir. Lalu setelahnya mereka pun pergi untuk makan malam. Ketika mereka sedang makan malam, terlihat Jax masih mengawasi Cole dari kejauhan. Emily yang merupakan anak dari Cole sedang asyik menyantap es krimnya, namun tiba-tiba dia melihat turun salju, padahal masih bulan Juli. Awalnya mereka mengira itu adalah keajaiban dan terlihat senang. Namun siapa sangka, turunnya salju tersebut diakibatkan dengan kedatangan seorang pembunuh untuk membunuh Cole. Melihat kejadian itu, Jax pun langsung bergegas untuk menyelamatkan Cole beserta istri dan anaknya. Ketika berada di dalam mobil, Jax menjelaskan bahwa tato naga itu bukanlah tanda lahir, namun itu adalah sebuah tanda bahwa Cole adalah orang yang terpilih untuk bertarung di turnamen yang bernama Mortal Kombat. Namun pada akhirnya, mereka pun dihadang oleh Sub-Zero yang mengharuskan Jax turun tangan untuk melawannya. Dan ya, pertarungan antara Jax dan Sub-Zero yang begitu singkat hampir membuat Jax terbunuh oleh Sub-Zero dengan membekukan kedua tangan Jax dan menghancurkannya. Di sisi lain, Cole dan keluarganya sudah berada di rumah, dan Cole berkata kepada istrinya bahwa dia harus pergi, karena dia tahu bahwa orang-orang jahat itu sudah memburunya, dan dia tidak mau keluarganya juga menjadi target dari orang-orang itu. Dan Cole pun akhirnya pergi ke markas Jax dan Sonya. Sesampainya di sana, Sonya mengatakan bahwa Jax dan Sonya adalah anggota khusus militer, namun Sonya bukanlah orang yang terpilih menjadi petarung Mortal Kombat. Di sana juga terdapat Kano yang sedang dirantai, karena Kano sebenarnya telah membunuh petarung yang terpilih, yang akibatnya membuat tanda naga itu berpindah kepada dirinya. Namun ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja datang petarung dari sisi Samsung untuk membunuh Cole, yaitu Reptile. Mereka berdua cukup kewalahan karena kemampuan Reptile yang tidak bisa terlihat. Namun, Kano membantu mereka dengan memutuskan rantai gembok menggunakan air liur panas dari Reptile. Dan Kano pun berhasil melumpuhkan Reptile. Selepas dari kejadian tersebut, Kano mengatakan bahwa dia tahu keberadaan kuil Raiden. Mendengar hal tersebut, Sonya mengatakan kepada Kano untuk memandu mereka berdua ke kuil tersebut. Namun Kano adalah orang yang tengil yang dimana ia meminta Sonya membayar dan Sonya pun akhirnya sepakat dengan hal itu. Keesokan harinya, mereka berdua pun pergi menuju kuil Raiden. Namun lagi-lagi, Kano seenaknya dalam membantu perjalanan tersebut. Karena hal itu, Sonya pun mengajarnya namun tidak membunuhnya, dan melanjutkan perjalanan mereka.
Di saat perjalanan, mereka didatangi oleh Liu Kang. Seseorang yang sama memiliki tato naga tersebut dan membantu mereka untuk menuju ke kuil itu. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Raiden. Raiden mengatakan bahwa Cole dan Kano belum siap bertarung. Dan dia juga mengatakan bahwa jika Shang Tsung memenangkan pertandingan Mortal Kombat lagi, mereka akan mengambil alih bumi dan memperbudak manusia. Karena dari itu, Cole dan Kano harus berlatih. Di saat Liu Kang sedang meditasi, tiba-tiba Sub-Zero datang dan menyerangnya. Beruntung Kung Lao membantu Liu Kang dan membuat Sub-Zero terpental. Namun ternyata Sub-Zero tidak sendirian, melainkan dia datang bersama dengan Shang Tsung dan Mileena. Kedatangan mereka adalah untuk memusnahkan para petarung milik Raiden. Namun Raiden mengatakan bahwa belum saatnya mereka bertindak seperti itu, karena mereka harus bertarung terlebih dahulu di turnamen Mortal Kombat. Dan Raiden pun mencoba membuat dinding air agar Shang Tsung dan prajuritnya tidak bisa memasuki ruang lebih. Setelah dari kejadian itu, Kung Lao dan Liu Kang membantu Cole dan Kano latihan bertarung, dan juga menemukan arkana mereka masing-masing. Sekelas informasi, arkana itu maksudnya kekuatan masing-masing dari mereka. Mereka bisa mendapatkan kekuatan mereka dengan cara masing-masing tergantung kondisi. Di sisi lain, Sonya menjenguk Jax atas perkembangannya selama pemulihan dan mencoba menyemangatinya. Dan di saat mereka sedang makan malam, terlihat Kano dengan gayanya yang tengil menyuruh Kung Lao untuk memberinya dadar gulung. Namun Kung Lao membalasnya dengan gaya tengil juga sambil mengatakan bahwa Kano adalah prajurit yang lemah, seperti kelinci yang agresif. Tak terima dengan pernyataan tersebut, Kano pun marah. Namun tiba-tiba, dia menemukan arkananya dan mengeluarkan laser dari matanya. Karena hal tersebut, dia pun merasa sangat senang. Setelah makan malam, Cole yang sedang merindukan anak dan istrinya didatangi oleh Raiden. Raiden mengatakan kepada Cole bahwa Cole telah gagal menemukan arkananya. Tanpa arkana, Cole hanyalah beban bagi yang lain. Oleh karena itu, Raiden mengembalikan Cole ke rumahnya. Kita beralih ke Kano yang sedang berjalan menuju dinding pembatas. Dia melihat Kabal yang terus mendekatinya. Di sana, Kabal mencoba menghasut Kano untuk lebih baik bergabung ke pihak Shang Tsung, karena Shang Tsung akan membuat Kano kaya. Dan juga Kabal mengatakan kepada Kano untuk menghancurkan dinding pembatas tersebut menggunakan lasernya. Dan ya, Kano pun terhasut dan menghancurkan dinding pembatas tersebut menggunakan lasernya, dan membuat Shang Tsung kembali ke kuil Raiden untuk membunuh para prajurit terpilih dari pihak Raiden. Dan terlihat Kano pun menjadi di pihak Shang Tsung. Di sisi lain, ternyata Shang Tsung mengutus satu prajuritnya untuk datang ke kediaman Cole untuk membunuhnya. Di sana, Cole hampir terbunuh oleh Goro. Namun istri dari Cole mencoba membantunya dan memukulnya menggunakan kapak. Anak dan istri Cole pun mencoba lari bersembunyi ke dalam mobil. Namun Goro mencoba menghancurkan mobil itu. Tak terima melihat keluarganya dalam kondisi bahaya, Cole tiba-tiba mendapatkan arkananya yang membuat tubuhnya dilapisi baja dan berhasil membunuh Goro dan membuat Raiden memanggil kembali Cole ke dalam kuil. Kembali ke sisi para pasukan Raiden, yang dimana mereka semua saling mencoba untuk membunuh, namun mereka sempat terkalahkan. Jax yang membantu Sonya mengangkat batu pun mendapat arkananya juga yang membuat tangannya menjadi lebih kuat. Raiden pun mencoba melarikan diri bersama prajurit yang terpilih. Namun di saat Cole sedang mencoba untuk pergi menggunakan portal Raiden, Sub-Zero menggagalkan aksinya dan mencoba membunuh Cole. Namun Kung Lao datang kembali untuk membantu Cole. Karena hal tersebut, Kung Lao terbunuh oleh Shang Tsung dan diambil jiwanya. Liu Kang yang mencoba menggagalkan aksi Shang Tsung pun dihadang oleh Cole dan menyeretnya ke portal. Di dalam portal tersebut, Cole mengatakan untuk berpencar dan melawan mereka satu persatu. Namun sebelum pergi, Raiden memberikan kunai Hanzo ke Cole dengan tujuan supaya Cole bisa bertarung bersama jiwa Hanzo. Dan mereka pun berpencar melawan musuh mereka itu. Satu persatu, prajurit Shang Tsung mati. Dan jika kalian ingat, Sonya bukanlah orang yang terpilih, melainkan Kano. Namun karena Sonya berhasil membunuh Kano, tato naga tersebut berpindah ke Sonya. Di sisi lain, Sub-Zero datang ke kediaman Cole untuk menculik anak dan istrinya. Di saat setelah kemenangan Cole melawan Mileena, Sub-Zero pun datang dan menghancurkan gelang Emily. Melihat hal tersebut, Cole pun terpancing dan masuk ke portal bersama Sub-Zero. Di sana, Cole bertarung melawan Sub-Zero. Namun lagi-lagi, Cole kewalahan menghadapi Sub-Zero yang hampir membuatnya terbunuh.
Namun karena tumpahan dari Cole mengenai kunai milik Hanzo, tiba-tiba Hanzo datang untuk membantu Cole dan sekaligus membalaskan dendamnya. Di sana, Sub-Zero pun kewalahan menghadapi Skull dan Scorpion. Yang singkat cerita, Scorpion membakar Sub-Zero. Setelah semuanya selesai, Scorpion kembali ke neraka, dan Raiden pun menemui Cole bersama dengan prajurit lainnya. Dan Samsung pun datang menemui mereka, yang mengatakan dia akan membalaskan dendamnya suatu saat nanti. Karena dari itu, Raiden membuatnya kembali ke Outworld, dan film pun selesai. Jadi gimana filmnya? Keren banget kan ya? Special effect yang membuat film Mortal Kombat kali ini digarap dengan gaya modern membuatnya semakin keren. Karena Mimin udah ngasih kalian filmnya, jadi nggak usah lah ya datang ke bioskop lagi. Oke lah, mungkin itu aja film kali ini. Stay safe dimanapun kalian berada, dan thank you banget yang udah nonton. Bye.